Pak Ari, kemudian menurut Anda bagaimana memastikan bahwa kemudian pembiayaan dari pemerintah untuk sekolah dan madrasah swasta ini dijalankan dengan baik untuk pendidikan gratis? Pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk pertama seperti yang dipaparkan ya dalam putusan MK bahwa 20% itu kan terfragmentasi ke banyak lembaga ya, kementerian dan lembaga. Ini harus dikembalikan lagi kepada fungsi pendidikan sama seperti Bapak Lalu Ari tadi sampaikan. Terus kedua, pemerintah daerah. Masih banyak pemerintah daerah yang tidak komit untuk mengeluarkan 20% anggaran APBD-nya untuk pendidikan. Dan kemana alokasi 50% anggaran pendidikan dari 20% tadi itu ke transfer daerah itu harus disalurkan, harus transparan, akuntabel, dan itu semua untuk urusan pendidikan agar tidak ada lagi celah untuk mengatakan bahwa kita kekurangan anggaran, kita nggak punya uang dan lain sebagainya. Sudah terbukti di dalam sidang-sidang yang kami lakukan di mahkamah saat itu bahwa Bapak Naskah maupun dari ahli dari kami sudah menghitung bahwa negara ini bisa dengan APBN yang hari ini saja negara ini bisa menggratiskan biaya anak-anak untuk bersekolah baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Oke, baik. Pak Ari, dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Konstitusi menilai frase dalam pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Sisdiknas yang secara eksplisit hanya berlaku untuk sekolah negeri telah menciptakan kesenjangan akses pendidikan dasar. Bagaimana kemudian optimisme Anda pasca putusan MK ini dirilis? Nah, kami masyarakat sipil sangat optimis bahwa konstitusi kita sendiri sudah sudah menjamin bahwa tidak ada diskriminasi terhadap hak pendidikan anak. Artinya jika misal pengelolaan pendidikan baik di kebijakan ini semangat desentralisasi, semangat untuk meningkatkan akses pendidikan kepada anak-anak kita di pendidikan dasar dan juga momentum Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini menjadi sebuah penyemangat bagi kita semua stakeholder untuk kemudian kita membuat kebijakan yang berkaitan dengan anak harus berpihak kepada anak. Akses pendidikan harus berpihak kepada anak, dan apapun yang yang dijadikan kebijakan haruslah basisnya adalah hak anak, seperti itu. Oke, baik. Terakhir saya akan ke Bapak Lalu. Bagaimana putusan MK ini akan berdampak pada draft RUU Sisdiknas yang saat ini sedang dirumuskan oleh Panja? Ya, hari ini memang kami di Komisi 10 melalui Panja revisi rancangan Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, sedang menyusun draft, dan dengan adanya putusan MK ini maka tentu ini menjadi salah satu pertimbangan yang harus kami masukkan ke dalam materi revisi Undang-Undang Sisdiknas tersebut. Nah, di dalam penyusunan revisi Undang-Undang Sisdiknas kami sudah mengundang para pakar, para akademisi, para tokoh-tokoh pendidikan, para pelaku pendidikan untuk kami betul-betul meminta pendapat beliau-beliau dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta beradaptasi dengan kemajuan zaman hari ini. Jadi nanti ke depan isi Undang-Undang Sisdiknas ini betul soalan pendidikan, persoalan sarana prasarana harus tercover dan tertuang di dalam revisi Undang-Undang Sisdiknas tersebut. Ini merupakan langkah progresif yang dilakukan oleh teman-teman dan masyarakat sipil terkait dengan keputusan MK hari ini. Maka keputusan MK hari ini menjadi salah satu materi yang sangat kami pertimbangkan di dalam revisi Undang-Undang Sisdiknas tersebut. Dan terakhir kami meminta kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk segera melakukan analisis, segera melakukan kajian untuk melaksanakan amanat konstitusi ini. Demikian Mbak Fitri.